A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfah khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa'aqbara thumma idza syaa'a ansyara kalla lamma yaqdi ma amara. Qutilal insan, ma akfara, celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Kutila bisa dimaknai dengan lu'ina, dilaknat. Bisa aja dikutuk kalau bahasa waknya. Sore abasa wa tawalla. Oh lupa. Mari kita buka dengan bismillah surat Abasa, surat ke-80 juz Amma, ayat ke-17. Awak langsung makan dari lupa usah tangannya. Maaf pasien pendengar, audien, kita ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfar. Diterjemahkan dalam Quran terjemah antara lain adalah celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Kutila bisa dipahami dengan lu'ina, dilaknat atau dikutuk. Bisa juga dalam artian doa. Doa agar seseorang itu binasa atas kejahatan perilaku perbuatannya. Karena perilaku perbuatan yang kejahatan itu sudah keterlaluan, kutilan, binasalah, atau lo'ina, dilaknat, dikutuklah. Manusia jika qutilal insanu ma akfarah, manusia lebih terarah jika orang kafir, itu mereka yang mengingkari, yang tidak percaya, tidak meyakini tentang kemahakuasaan Allah untuk menghidupkan kembali yang sudah mati. Setelah dijalihkan bukti-bukti, keterangan-keterangan, termasuk kepada tokoh-tokoh yang dihadapi Nabi, di mana Nabi ketika itu menghadapi petinggi-petinggi Makkah, Quraisy Makkah. Kemudian datang seorang buta, Abasa wa tawalla. Tokoh-tokoh kafir ko mengingkari, tidak percaya bahwa setelah mati hidup, dihidupkan kembali oleh Allah yang menciptakan pertama kali untuk dimintai pertanggungjawaban dan diberi balasan. Lebih terarah kepada mereka-mereka yang seperti ini, kapan dan di mana saja. Jadi insannya ke situ tidak semua manusia. Itu insan yang kafir. Ma akfara. Ma akfara. Kata-kata ma ya menunjukkan keheranan lah.
sehingga diterjemahkan alangkah. Alangkah kafirnya dia, alangkah kufurnya dia manusia itu. Ma asyadda, alangkah sangat kafirnya dia kepada Allah. Sementara Allah penciptanya telah melimpahkan berbagai macam karunia, nikmat dan kebajikannya. Tapi malahan dia balas dengan kebangkangan, keingkaran, penentangan kepada sang penciptanya. Itu makanya mengherankan. Ma akbara, heran, sangat heran. Begitu amat sangat kekafirannya. Jadi ma akbara, alangkah amat sangat besar kebangkangan, kekafiran, keingkarannya manusia yang seperti ini. Sementara nya hidup di bumi Allah, nya dianugerahi berbagai macam nikmat, karunia, rezeki, tapi dia kafir. Nah, itu maka diawali dengan qutila, celakalah, binasalah, terkutuklah atau terlaknatlah, tersingkirlah manusia yang merdeka daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Karena makna laknat memang tersingkir daripada rahmat. Maka diawali dengan kutilah, karena perangai sikap sifat yang seperti itu sangat luar biasa, keji dan buruk. Min ayyi syai'in khalaqa. Min ayyi syai'in khalaqa. Dari apakah dia telah menciptakannya? Min, dari, ayyi, apa, syai'in, sesuatu, khalaqahu, dia menciptakannya. Itu kalau kita terjemah cek-cek kan. Min, dari, ayyi, apa, syai', sesuatu, khalaqah, dia telah menciptakannya. Kalau terjemahnya di Quran terjemah, macam lihat seka. Dari apakah dia, yaitu Allah, menciptakannya. Maksudnya apa? Tidakkah manusia kafir ini, manusia bangkang dan manusia sombong, angkuh, ingkar ini berpikir, agak sedikit jadilah berpikir, mempergunakan akal sehat, memikirkan dari apa asal muasal penciptaan dan kejadiannya. Makanya dia ingkar, makanya sombong, angkuh, menolak, tidak yakin, tidak percaya bahwa setelah mati dia akan dihidupkan lagi. Begitu keras penentangannya. Kalau bahasa Rawak, bisu taba cemenya, sampainya mau olok-olok Nabi, malah dibawa malah tulang-tulang ke hadapan Nabi. Lalu tulang-tulang orang yang sudah lama mati itu dicahaya-cahayakan, diambuang kata, mayuhyil izama wahya ramim. Siapa yang kami hidupkan tulang-tulang yang sudah hancur ini, ya Muhammad. Atau orang golongan kiri gitu. Ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim. Terus ke bawah. Wa zilmi yahmun. Yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa 'idzaman a inna la bam'utun aw aba'unal awalun. Apakah kita sudah jadi tanah
tulang belulang sudah hancur, sendi-sendi sudah berpisah-pisah, semuanya sudah habis. Kita akan dihidupkan kembali. Awa abaunal awalin. Apakah juga bapak-bapak kita yang terdahulu, nenek-nenek moyang kita yang sudah mati seisuk dulu kala? Qul innal awalina wal akhirin, katakan kepada si pengeringkang ini, orang seisuk dulu kala dan orang siapa saja yang kemudian. Lama jama'una, akan dihimpun kepada suatu tempat pada waktu yang telah ditentukan. Nah, manusia yang seperti ini tidak berpikir dia. Pokoknya diarahkan min ayyi syai'in khalaqah. Sedikit saja jadilah nyawa pikir maranuang. Dari asal muasalnya khalaqah, khalaqahu. Allah khalaqa, telah menciptakannya. Tidak usah panjang-panjang pikiran, langsung dijawab. Min nutfah. Bukankah dia diciptakan berasal daripada nutfah? Nutfah berasal daripada mani. Mani tersimpan di sulbi dan taraib. Air yang terkenal dengan ma'in mahin, air yang hina. Mani yumna, min mani yumna, daripada mani yang dipancarkan atau terpancar. Kemudian menjadi nutfah. Setelah bertemu mani laki-laki dengan perempuan di rahim, menjadi nutfah dia. Sengaja disebutkan di siko nutfah supaya manusia yang seperti itu sadar. Dapatinya sombong, dapatinya angku, dapatinya bangkang, mengeringkang dan menentang. Karena dia tercipta dan dicipta daripada mimma immahinin haqirin. Air yang hina, jijik. Mani. Khalaqahu min nutfah, daripada nutfah. Khalaqahu, dianya Allah yang telah menciptakannya. Faqaddarahu, maka lalu qaddara, dia menentukannya. Berbagai penjelasan ulama tentang qaddara. Ada yang memahami bahwa Allah telah menentukan buat masing-masing manusia itu sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan ketentuan-ketentuan serta batas-batasnya. Manusia tidak bisa keluar daripada ketentuan Allah. Karena Allah sudah mengqadar, menentukan batasan-batasan, kadar-kadarnya. Di luar itu tidak teroleh. Kita dicipta oleh Allah, ada batasan. Tidak usah panjang-panjang. Mata kita ada batasannya. Jauh mana nak nampak, dekat mana nak nampak. Telinga juga ada batasan, suara juga ada batasan, tenaga juga ada batasan. Nah, maka Allah telah menentukan batasan-batasannya, kadar-kadarnya, ukuran-ukuran segala sesuatu tentang dirinya. Ada juga ulama memahami qaddara siko maknanya seperti Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir menjadikan qaddara rizqahu, dia telah menentukan rezekinya.
ajalnya, amalnya, bahagia sengsaranya. Sewaktu ruh ditiupkan, ditugaskan, diperintah malaikat meniupkan ruh ketika 4 bulan. Alaqah nutfah, alaqah mudghah, tiupkan ruh. Diberitahu kepada malaikat yang bertugas meniupkan ruh, kadar rezekinya sekian, ajalnya segitu, amalnya begini, celaka sengsaranya diakah dia. Baru tahu malaikat. Kalau semuanya kalah tertulis di alam azali, jauh sebelum segala sesuatu ada, segala sesuatu sudah dikadarkan oleh Allah. Cuman kepada malaikat yang ditugaskan meniupkan roh, ketika janin berusia 4 bulan dikasih tahu kadar rezekinya sekian, kadar umurnya sekian, amalnya, pekerjaannya, celaka bagi sekian. Bahkan ada yang masuk jodoh bagai, walaupun dia dalam hadis tidak ada jodoh. Namanya qaddara. Bukankah manusia itu diciptakan daripada air, mani, nutfah, nanti menjadi alaqah, lalu mudghah, faqaddara, maka lalu Allah yang menciptakannya menentukan batasan-batasan, kadar-kadarnya. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, itu rezekinya sudah ada. Kita tidak akan memperoleh rezeki di luar, analah dikadarkan untuk itu. Dan rezeki kita tidak akan berkurang dari apa yang diciptakan kepada kita. Dan rezeki kita tidak kasasek ke orang, rezeki orang tidak kasasek untuk awak. Cuma harus berusaha, karena rezeki termasuk takdir yang digantungkan kepada usaha. Qaddarahu. Ada juga ulama memahami qadaru menentukan fase-fase tahapan-tahapan yang dilalui oleh manusia semenjak air tertumpah ke dalam rahim ibu. Ada fase-fase. Itu fase juga. Fase dalam kandungan ibu. Lahir ke dunia adalah fase-fase sampai nanti ke akhirat. Ada fase-fase tahapan-tahapan yang dilalui oleh manusia, qaddara. Semuanya sudah ditentukan Allah. Cuman bedanya kita manusia diberi kebebasan. Tapi kebebasan tetap dalam batasan. Qaddarahu. Thumma as-sabila yassarah. Kemudian as-sabil jalan. Yassara. Allah memudahkan untuknya. Kalau terjemahnya, kemudian Allah memudahkan untuknya jalan. Jalan-jalan yang akan dilaluinya. Pertama, jalan keluar daripada rahim ibu setelah sampai usia sekian. Dimudahkan keluar. Bos, sekarang tu bayi keluar. Dimudahkan keluar. Memang sakit, tapi ini keluar. Tahu dia bayi itu jalan keluar. Kepala dulu keluar. Yassara. Allah memudahkannya untuk sabil. Melalui jalan keluar daripada alam rahim. Lalu kaifa yatakabbaru? Bagaimana mungkin manusia seperti ini sombong? Itu orang yang man kharaja min sabilil baul maratain. Makhluk yang keluar daripada tampik 2 kali. Tampik keluar buang air 2 kali. Pertama daripada zakar, kedua daripada faraj. Lalu bagaimana dia sombong?
Pertama daripada laki-laki keluar. Deko lalangko umur sekian keluar daripada faraj wanita. Lalu bagaimana ya takabbar, manusia bisa sombong ini? Angkuh. Tidak patut dia sombong. Tidak patut dia angkuh, tidak patut dia menentang. Ingkar, mengingkari, tidak percaya. Masa bila salah. Ada juga yang memahami lebih luas. Apa lebih luas? As-sabil, jalan. Jalan apa? Jalan-jalan kehidupan. Dia diberi potensi untuk menempuh jalan-jalan kehidupan di dunia. Termasuk jalan kamanyo ka mengarah ke ahli surga atau ke ahli neraka. Orang kalau calon indah ahli surga itu mudah saya melakukan mazaleh. Tapi kalau lah jadi manciknya ikunya lah. Saya kata lah kunciang. Jalan-jalan. Tempulah jalan-jalan. Yassara, Allah akan memudahkan. Thumma amatahu fa akbara. Kemudian amata mematikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkannya. Lalu mematikannya dengan memerintahkan dan menugaskan malaikat spesial, Malakul Maut. Tadi dibaca oleh Pak Imam kita, qul yatawaffakum malakul maut alladhi yukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Mati adalah cara untuk keluar daripada alam dunia, sebagaimana lahir cara untuk keluar daripada alam rahim. Agar kita sampai kepada titik akhir, berjalan sampai ke batih, balai sampai ke pulau harapan surga. Maka kita harus keluar daripada alam rahim, alam dunia, alam barzakh. Maka jadilah mati cara untuk keluar daripada kehidupan dunia setelah kita selesai sampai batas waktu kadar yang telah Allah tetapkan. Bertugas, kita laksanakan tugas kita atau tidak kita laksanakan tugas kita sebagai hamba Allah. Kalau sampai ketentuannya harus keluar. Cukup perlunya manusia kita kok paham. Ya, yang kita paham, kita akan keluar dari alam dunia. Cuman masalahnya, ada tak kita laksanakan tugas-tugas pengabdian kita kepada Allah yang telah menjadikan kita atau tidak? Tapi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, tiba masanya pasti keluar. Nah, jadi berangkat, selesai, kita berangkat. Amata dia perintahkan untuk mematikannya. Karena harus mati itu suatu kepastian. Sebagaimana lahir, suatu kepastian. Lahir pada kandungan ibu pasti lahir. Maka mati juga pasti. Karena perjalanan harus dilanjutkan. Nah, sementara orang yang usia ambo ko pangana mati sudah lah. Betul yo, nak lama lah. Ini satu hari ko dapat di muka mati dah. Nah, panjangnya agak-agak ko tiba-tiba mati wak. Karena usia, tidak bisa tidak. Orang kalau mati di mukanya, ini harus mengenai itu. Jadi tidak lah. Banyak sekali manfaat keuntungan mengenai mati bagi orang anak labur umur 50 kateh. Ini tidak keserakah hidup kalian, tidak keambisi lah. Tidak keberkhayal panjang-panjang. Tidak akan menyibukkan diri dengan hiruk pikuk. Hiruk pikuk, hantam-hantang, kabik mengabik, pakuk memakuk, pijak memijak. Iya, bungkui-memungkui, itu dunia wah. Tidak sibuk sini. Bukan berarti kita tidak semangat hidup, tidak perlu mati itu ada di muka kita.
Kena beko lupa wak. Sebab orang yang paling cerdas itu kan orang yang banyak kena mati. Akias. Akias itu Kais. Kais. Kaf Yasin Kais. Anan Kais orang yang cerdik cerdas. Itu orang yang pandangnya jauh ke depan, pemahamannya dalam. Orang yang mengerti hakikat sesuatu namanya Kais. Kalau yang palingnya Akias. Nah, siapa yang paling Akias? Yang banyak mengingat mati dan bersiap untuk mati. Karena masa depan yang semana masa depan adalah nanti setelah mati. Bukan setelah pensiun. Setelah pensiun tak, masa depan tu masa menjelang mati namanya itu. Masa menjelang mati. Bahkan orang hilang akal tu sudah pensiun. Icarinya Kobe. Dan pek kojo, cikojo, pek kojo, cikobian. Kamu apa kaji aku? Summa amatahu, kemudian dia mematikannya. Fa-aqbarah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menguburkannya sebagai penghormatan dan menunjukkan kemuliaan anak Adam atau manusia, agar jangan dia disambar oleh binatang buas, dimakan oleh makhluk-makhluk tertentu, bagaikan bangkai-bangkai yang dimakan oleh burung bangkai. Sehingga diperintahkan caranya dikubur, bukan dibakar, bukan disimpan, bukan dikremasi, dikubur. Karena kubur itu maknanya mengembalikan ke asalnya. Barang kalau sudah dipakai, balian, dia awak anda bisa membalian atau pasal orang yang hidup membalian awak. Bumi itu kan ibu jasad awak. Al-ardu ummuna. Bumi itu ibu kita. Ummu. Anan ummu, dari situ berasal tu num. Ummu ko tampai berasal, tampai berkumpul, berhimpun dan tampai kembali. Namanya ummu. Tu nan ummu. Tu maka orang padusi ko nan melahirkan kita ummu. Kita berasal dari situ, dari parunya. Kemudian berkumpul di sekitar ibu. Pulang ke rumah ibu. Tidak ada orang pulang ke rumah bapak dah. Pulang. Kemana pulang? Rumah bapak dia tidak ada. Kalau tidak ada ibu lah, tidak tentu sampai pulang. Tidak ada dah. Jadi ibu sampai kita berhimpun. Mau ummu. Keluang, kelui, kepala ambu-ambu. Kebulang, ke bukit rumah ibu. Tak tahu, sebab ibu tak ada oleh. Ada. Jadi pahala aku nak di sini. Apa emang? Jadi bumi adalah ibu gitu. Nanti ada lo nanti neraka menjadi ibu. Ummuhu habiyah. Tampek pulangnya, tampek berkumpulnya, tampek bersama-sama hawiyah. Ummuhu hawiyah. Jadi menguburkan orang yang sudah mati berarti kita mengembalikan kepada ibunya. Allah perintahkan kembalikan dia lagi kepada ibunya, agar dia menyatu berpadu dan kembali kepada pangkuan ibunya. Lama-lama dia menjadi tanah. Habis kerja jasad. Habis kerja jasad. Jasad kita lama-lama menjadi tanah. Tanah itu kan lapukan-lapukan. Tanah itu kan lapukan kayu, batang-batang, rerumputan, daun-daun, lapukan bangkai-bangkai yang disimpan. Tanah. Subur tanah. Lah itu apa-apa. Bahasa nanti Ya'juj wa Ma'juj itu setelah dipunahkan, dihancurkan oleh ulat-ulat, memenuhi semua permukaan bumi di jalan-jalan, karena jumlah mereka luar biasa banyak.
di akhir zaman. Setelah mereka mati, tidak ada tanah-tanah yang tidak bergelimpang dengan jasad Ya'juj wa Ma'juj. Tapi jangan anggap lama ustaz akhir zaman. Karena siapapun berhak menyampaikan hadis Nabi. Ma'juj, maka Allah perintahkan untuk hewan-hewan burung untuk mengangkat jasad-jasad, dilempar entah ke mana-mana. Lalu turun hujan, membersihkan semua permukaan bumi daripada jasad-jasad Ya'juj. Tidak lama kemudian subur bumi itu. Akhir zaman kan subur bumi. Cik di 5 bisa satu keluarga tidak kenyang. Kenyang cik keluarga. Jadi akhir zaman itu makmur. Kita tidak cerita Ya'juj wa Ma'juj, tapi bangkai Ya'juj wa Ma'juj itu menyuburkan bumi. Bangkai wak pun kalau masuk ke bumi, suburnya. Nah, suburnya ke bumi. Bakal lama kepelo arti kubur rasanya salah. Jangan tanah kepelo arti kubur. Aku nak kaji nak suantakan aku. Kita balik dia. Allah merintahkan untuk menguburkannya, untuk memuliakan jasadnya, agar jasad itu jangan busuk dan jangan dimakan oleh binatang buas, disimpan. Cara menghilangkan bau dibenam. Satu-satunya untuk menghilangkan bau busuk dibenam. Lalu cara lain dibenam. Nu kulit durian kau makin disimpan di rumah. Benam. Yang doang kalau mari babaunya. Dia ambo bandukkan kalam kaleng cat. Wak teragak durian supaya jangan hilang-hilangnya durian kau. Durian kalau rumah tu acuk hilang. Durian kamang. Nyawa abi kuat makan. Wak kan kalau ambo ko makan tu ndak harus capek, ndak harus gini. Ketika membaca itu makan. Ketika nulis, ketika mencari bahan-bahan tu makan. Awak tu anduan ku acuk hilang. Pasal awak anduan kalang-kalang cat. Nyonok kalau abaun kalang cat. 3 buah durian kamang tu tanggung-tanggung ada duri. Tapi lama-lama antai dua orang dan rajam, antai memang durian tu nam. Jadi cara menghilangkan bau bah. Masuk angka paru indaknya keluar balik bau sindaun. Masuk angka tanah ni ndak sindaur. Caranya makan durian tu. Sudah dimakan kuburan sekali. Kulit durian ndak ada bau. Rupanya tanah kau memang untuk meredam segala macam hal. Dan termasuk bangkai-bangkai kita diredam. Ya Allah memuliakan jasad kita supaya nanti jangan disambar oleh burung-burung. Jangan dimakan binatang buas dan jangan bau kubur. Kubur adalah memuliakan jasad manusia itu sendiri. Allah perintahkan menguburkannya. Tsumma idza syaa'a ansyara. Kemudian apabila Allah berkehendak, kapanpun Allah berkehendak, tergantung kepada Allah. Karena Allah masyiah. Allah mempunyai sifat masyiah. Kapanpun Allah berkehendak, kapanpun Allah ingin ansyara, dia akan bangkitkan, akan hidupkan manusia lagi setelah matinya. Itulah proses jalan hidup. Dia yang mengawali penciptaan. Yubdi'u wa yu'id. Dia yang memulai, dia juga yang mengulang lagi. Maka sekelumit dijalihkan siko asal muasal manusia, supaya manusia itu dan angkuh sombong dan menentang. Min nutfah, berakhir dikubur. Satu saat nanti akan dibangkitkan lagi. Alangkah kafirnya manusia. Alangkah kafir engkar bangkangnya manusia. Manusia yang lupa asal muasal. Itu maka ayatnya. Kutilal insanu ma'akfirah. Dilaknat, dikutuk. Alangkah kafirnya si manusia-manusia yang begini. Lupa asal muasal. Bahasa Minangnya dulu.
Itu orang jongkek. Jongkek ni apa jago. Itulah lupa ni sesak dapurnya. Lupa sesak dapur ada. Lupa asa muasa. Orang kalau lupa asa muasa sombong jongkek. Bukan sesak dapurnya. Bang sesak dapur. Itulah bahasa awak. Mereka orang kalau lupa asa muasa dari mana berasal, jongkek, onge, sombong, menentang. Tapi kalau nak lupa, tak. Kecuali lah orang lupa-lupa di negara antah berantah. Nah, sombong. Tapi ingat, sesuatu kalau sampai ke klimaknya, ini turun. Dekilah puncak Gunung Merapi itu. Sampai puncak tu mengalah. Dia mau lama senang. Anda, no lambat lembut, lambat laun, turun. Cuma awak tak sabar, mantap orang sampai ke puncak. Sabar. Kaji kita sampai situ. Kita menunggu mati salah. Amin. Tak perlu nak minta mati, kita akan tiba mati. Diakhiri, subhanakallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.